Bayangkan sebuah benua dengan padang rumput luas, hutan tropis, dan satwa liar unik yang hanya ada di sana. Lalu, hadir makhluk kecil berkulit licin, tampak tidak berbahaya, tapi membawa racun mematikan. Mereka berkembang biak hingga ratusan juta, mendominasi habitat dan meruntuhkan keseimbangan ekosistem. Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini adalah kisah nyata tentang katak tebu di Australia, salah satu invasi spesies paling berbahaya di dunia. Tahun 1935, industri gula Australia menghadapi masalah besar. Kumbang tebu merusak panen, dan petani butuh solusi cepat. Jawabannya, datangkan katak tebu, Rhinella marina dari Hawaii. Harapannya, katak ini akan memangsa kumbang dan menyelamatkan industri. Sebanyak 102 ekor katak dilepaskan di Queensland. Namun, satu hal dilupakan. Katak ini bukan predator kumbang. Mereka tidak bisa mencapai batang tebu tempat kumbang hidup. Sebaliknya, mereka mulai memangsa apapun yang mereka temui dan bereproduksi dengan sangat cepat. Hari ini, populasi katak tebu diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta ekor di Australia Utara. Setiap induk betina bisa menghasilkan hingga 30.000 telur dalam sekali bertelur, beberapa kali setahun. Yang membuat mereka sangat berbahaya adalah racun pada kelenjar parotoid di belakang kepala mereka. Racun ini mematikan bagi banyak hewan asli Australia, ular, biawak, kuol, bahkan anjing peliharaan. Hasilnya, penurunan drastis populasi predator asli. Ular piton mati setelah menelan katak beracun. Biawak raksasa menghilang dari banyak wilayah. Efek domino terjadi. Ketika predator asli hilang, spesies lain yang biasanya dikendalikan predator itu berkembang liar, mengubah ekosistem secara keseluruhan. Seperti domino yang jatuh satu persatu. Keseimbangan ekosistem Australia mulai runtuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dari sudut pandang neuroscience, otak manusia sering mencari jalan pintas untuk memecahkan masalah kompleks. Ini disebut cognitive bias dengan mencari solusi cepat. Kita cenderung berpikir, jika A masalahnya, maka B solusinya, tanpa mempertimbangkan interaksi sistemik. Kenyataannya, ekosistem adalah sistem kompleks adaptif. Perubahan kecil bisa berdampak besar. Inilah alasan kenapa otak kita sering salah membaca masalah ekologi. Dan kasus katak tebu adalah contoh nyata dari kesalahan prediksi itu. Sebuah studi di Northern Territory mendokumentasikan fenomena mengejutkan. Setelah invasi katak, populasi biawak raksasa menurun hingga 90% dalam hitungan tahun. Hewan-hewan itu mencoba memangsa katak, tapi mati seketika karena racunnya. Penduduk lokal juga melaporkan banyak anjing peliharaan mati setelah menggigit atau menjilat katak. Bahkan burung pemangsa pun terjebak. Banyak burung mati setelah mencoba menelan katak muda. Narasi ini mengingatkan kita bahwa alam tidak sesederhana sebab akibat satu arah. Ia adalah jaringan rumit, dan mengubah satu simpul bisa mengguncang seluruh jaringan. Selama puluhan tahun, pemerintah dan ilmuwan Australia mencoba berbagai cara. Perangkap cahaya untuk menarik katak dewasa. Program edukasi untuk masyarakat agar tidak membiarkan hewan peliharaan berinteraksi dengan katak. Penelitian bioteknologi untuk mengendalikan populasi dengan virus atau manipulasi genetik. Meski belum ada solusi sempurna, kombinasi upaya ini mulai memperlambat penyebaran mereka. Kisah katak tebu di Australia adalah peringatan global
bahwa solusi instan untuk masalah ekologi sering membawa masalah baru yang lebih besar. Sebagaimana otak kita mudah tergoda mencari jalan pintas, kita harus belajar untuk berpikir sistemik, memahami interaksi kompleks, dan bertindak dengan hati-hati. Dari Mongos di Jepang hingga katak di Australia, pesannya sama. Alam bukan sekadar masalah untuk diselesaikan, melainkan sistem untuk dipahami. Jika kita belajar dari kesalahan ini, kita bisa menjaga keseimbangan alam yang rapuh demi masa depan bersama. Kisah tentang katak tebu mengingatkan kita bahwa niat baik tidak selalu membawa hasil yang diharapkan. Satu keputusan untuk mengendalikan hama justru bisa membuka masalah baru yang mengguncang keseimbangan ekosistem. Alam sejatinya punya mekanisme harmoni yang rapuh, dan tugas kita adalah memahami, bukan terburu-buru mengubahnya. Dari katak tebu, kita belajar bahwa menjaga ekosistem berarti juga menjaga kehidupan spesies lain, dan akhirnya menjaga masa depan kita sendiri. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, mulai dari mendukung riset konservasi, memilih konsumsi yang lebih bijak, hingga sekedar berbagi pengetahuan, bisa memberi dampak nyata untuk bumi kita. Jika cerita ini membuka wawasanmu, jangan berhenti di sini. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah lain tentang dunia satwa, konservasi, dan kesehatan hewan. Tekan like jika kamu peduli, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang sadar bahwa alam butuh suara kita. Bersama Dr. GDVM, kita tidak hanya belajar tentang hewan, tapi juga belajar tentang kebijaksanaan alam. Karena memahami mereka berarti memahami masa depan kita.